Asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kalau ikut logika itu berarti semua yang pakai garpu harus berterima kasih ke Eropa setiap kali makan. Kemudian baru kita pakai bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Bahasa Inggris itu bahasa global, hasil kolonisasi. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Jadi contoh dia agak... Oke guys, Malaysia lagi-lagi ribut soal bahasa. Aku nggak tahu ya, mungkin tiap kali mau ada acara besar mereka butuh topik lama buat dihangatkan lagi. Tahun ini kan ASEAN Summit bakal digelar di Malaysia. Dan apa? Muncul lagi isu tentang bahasa. Tentang siapa yang paling berhak jadi acuan di kawasan. Dan lucunya yang ngomong itu bukan orang sembarangan. Itu mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri. Jadi yuk kita lihat dulu apa yang dia bilang. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggris. Wah, mulai perbandingannya langsung ke Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru. Ini khas banget ya. Kalau ngomong harus bawa nama negara barat. Biar kedengarannya ilmiah. Tapi oke, lanjut dulu. Kita mau lihat arah anginnya kemana nih. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Oke, jadi maksud dia Amerika nggak pernah bilang mereka punya bahasa Amerika. Mereka tetap sebut itu bahasa Inggris. Begitu ya? Ya sih. Tapi menurutku guys, dia keliru antara nama umum bahasa dengan identitas nasional bahasa. Dan dia bandingin sama Amerika. Ya boleh, tapi jangan lupa Amerika lahir karena mereka bilang we are not British anymore. Kita bukan Inggris lagi. Nah, Indonesia juga begitu. Jadi contoh dia agak... Bahasa Inggris itu bahasa global, hasil kolonisasi. Bahasa Inggris versi Amerika atau American English itu bahasa nasional, hasil perjuangan kemerdekaan. Bedanya lumayan jauh. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain, jadi dia still English. Jadi dia bilang meskipun logatnya beda semuanya tetap disebut bahasa Inggris. Kayak di Netflix tuh ada English USA, ada English British, tapi tetap satu bahasa gitu. Ya betul, Netflix juga kasih pilihan bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Tapi kok Netflix saja bisa bedain, sementara mantan Perdana Menteri nggak bisa ya. Jadi sebab itu saya berpandangan asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Ini poin utama. Bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Jadi secara logika harusnya tetap dianggap bagian dari Melayu. Gitu? Ini argumen klasik nih. Kalau ikut logika itu berarti semua yang pakai garpu harus berterima kasih ke Eropa setiap kali makan. Bahasa Indonesia memang lahir dari Melayu Riau, tapi sudah tumbuh dengan sejarah politik, dengan identitas sendiri. Kayak anak yang udah gede, apakah dia harus balik tidur di kamar orang tuanya? Kemudian baru kita pakai bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Nah ini bagian favoritku. Dia bilang tak sepatutnya jadi polemik. Padahal yang bikin polemik ya dia sendiri. Kalau memang nggak mau ribut, kenapa diangkat lagi temanya tiap kali ASEAN Summit mau datang? Mungkin biar trending duluan ya, sebelum topik lain muncul. Nih guys, ternyata bukan cuma sekarang aja dia ngomongin soal bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. 3 tahun lalu dia udah mulai promo yang sama loh. Coba kita lihat cuplikannya sebentar. Malaysia untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchia, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi
kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa saya seperti juga dengan Bapa Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Ide dia kedengarannya keren, tapi menurutku guys, harus bukan cari siapa yang paling tua, tapi siapa yang paling dipakai. Oke, terakhir nih guys, kita lihat deh gimana tanggapan dari Indonesia sendiri soal masalah ini. Saya mendukung sepenuhnya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia, baik dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan menjadi bahasa pengantar resmi ASEAN. Sudah selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Oke guys, sekarang kita lihat juga apa kata Profesor Endang Aminuddin Aziz. Aku pernah bahas beliau di video sebelumnya. Cara beliau ngomong tuh selalu tenang, jelas, dan penuh argumen. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya. Karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi guys, dari dulu sampai sekarang cerita soal bahasa siapa yang lebih asli ini selalu muncul menjelang acara besar. Kayak sekarang sebelum summit ASEAN di Malaysia. Padahal yang penting bukan siapa yang duluan lahir, tapi siapa yang benar-benar membesarkan, merawat, dan menjadikannya hidup. Ada pepatah, kerbau punya susu, sapi punya nama. Bahasa Indonesia tumbuh dari kerja jutaan orang, dari sekolah, media, film, sampai dunia digital. Tapi yang mau dapat nama, dibuat mereka nggak usah rebutan siapa pemiliknya. Yang penting siapa yang bisa bikin bahasanya bermanfaat buat semua. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.